Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ucapkanlah tutur kata yang baik, niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kalian sebuah amalan yang saleh. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam, tunduk patuh taat kepada Allah. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran mulai dari surat yang pertama, surat Al-Fatihah, sampai ditutup dengan surat An-Nas, banyak dan dipenuhi dengan istilah penyebutan orang kafir. Pembeda antara mereka yang beriman dengan mereka yang kufur, ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah perbedaan yang sangat jelas di antara keduanya. Ibarat yang ini putih dan yang kafir itu adalah hitam. Keduanya tidak akan bisa dicampur aduk jadi satu. Atau yang hitam dibuat sebuah warna lain sehingga dikemas itu menjadi sebuah kemasan yang lebih jernih, terlihat lebih cerah, sebuah putih. Tidak akan mungkin hitam akan tetap hitam, putih akan tetap putih dalam pandangan syariat Islam. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya, mulai dari Rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para nabi dan rasul itu menyelamatkan manusia dari kekufuran dan memberikan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang kufur kepada Allah dengan azab yang sangat pedih. Sebuah tugas yang mulia yang diemban oleh para nabi dan rasul itu. Dan Allah bekali mereka dengan kitab suci yang menjadi pegangan erat bagi mereka yang ingin selamat dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagai hujjah, bukti bagi mereka orang-orang kafir bahwa mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Itulah sebuah perjuangan suci yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebuah perjuangan suci yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh para ulama dan kaum muslimin dari masa ke masa. Istilah kufur digunakan bagi orang-orang yang keluar dari Islam. Bagi mereka yang ingkar, tidak mau menerima Islam. Hati mereka tidak mau menerima Islam. Apalagi perbuatan mereka. Mereka total sama sekali tidak mau menerima Islam. Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul iqab.
Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yang Allah berikan di situ kitab suci Al-Quran yang diperjuangkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama sampai hari kiamat kelak. Sesungguhnya mereka orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka itu berselisih setelah justru datangnya Al-Quran, setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan itu baghyan bainahum, sebagai bentuk keingkaran mereka kepada ini semuanya. Sungguh orang yang kufur, perhatikan ayat ini, mereka yang kufur kepada ayat-ayat Allah, Allah akan azab mereka dengan azab yang sangat cepat sekali. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang mencari agama selain dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima oleh Allah sama sekali, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Cukup banyak dipenuhi ayat-ayat Al-Quran dengan semisal ini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Al-Masih putra Maryam itu adalah anak Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga dari yang ketiga. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir yang terdiri dari Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, Hindu, Buddha, semuanya disebut oleh Allah sebagai orang-orang kafir. Mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang sebuah penjelasan. Tapi ketika penjelasan itu datang, yaitu Rasulun minallah, Rasulullah SAW datang membacakan ayat-ayat Al-Quran, justru mereka menjadi terpecah belah. Mereka malah tidak mau kembali kepada jalur yang benar. Mereka tetap disebut oleh Allah sebagai orang kafir. Lalu Allah mengatakan pada ayat yang kelima, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafirlah dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu adalah penghuni neraka selama-lamanya. Mereka adalah makhluk yang paling buruk. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, Rasulullah SAW pun pernah bersabda, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun. Tidaklah ada seorang yang di umat ini, baik dia Nasrani ataupun Yahudi, la yu'minu bi, lalu dia tidak beriman kepadaku, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk dari penghuni neraka. Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan, andai Musa itu hidup, maka Musa tidak akan bisa menerapkan Taurat dan Isa tidak akan menerapkan Injil kembali. Yang hanya diterapkan adalah Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah konsep Islam yang jelas, bahwa selain dari Islam mereka orang kafir. Selain dari Islam mereka orang kafir. Ini yang diperjuangkan, ini adalah dakwah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh Rasulullah, dan dilakukan para sahabat, dilakukan oleh para tabi'in, yang dilakukan oleh para umat semua, mengajak manusia menuju jalan Islam yang baik. Dan inilah sebuah pembeda yang jelas antara orang beriman penghuni surga dengan orang kafir yang menjadi penghuni neraka. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita yakini, dan itu kita tanam dalam benak kita, bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang benar di sisi Allah. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang berpijak di atas prinsip Quran, yang berpijak di atas prinsip hadis petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini jalan yang lurus yang sudah ditempuh oleh para sahabat yang mereka memperjuangkan Islam. Ini adalah jalan menuju surga. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan Yahudi dan Nasrani yang telah dimurkai dan sesat di jalan Allah. Inilah pembeda. Yang kafir kita katakan kafir.
Yang muslim kita katakan dia saudara kita orang Islam. Ini prinsip harus kita yakini, dan siapapun yang meragukan kekafiran orang kafir atau bahkan menyatakan bahwa mereka adalah agama yang benar, ini akan menjadikan dia keluar dari Islam. Wal'iyadhu billah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sangat disayangkan kalau ada sekelompok ormas yang notabene adalah ormas Islam mengatakan jangan Anda mengucapkan kafir kepada mereka yang non muslim. Katakanlah mereka orang satu bangsa dan satu tanah air. Ini mengingkari Al-Quran. Toleransi yang kebablasan, toleransi yang kelewatan ini. Al-Quran membedakan orang Islam dengan orang kafir, lalu dia muncul mengatakan bahwa jangan mengatakan dia orang kafir. Ini tidak akan muncul kalimat itu terungkap dari mereka yang faham Quran. Paling tidak dia ngaji Quran. Dia ngaji Quran saja, tahu translate Al-Quran. Nggak mungkin itu keluar dari mulut orang yang ngaji Al-Quran. Ayat yang sering kita baca, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, orang-orang kafir. Udah jelas kalimatnya. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan beribadah seperti yang kalian ibadah. Saya tidak akan mengikuti prinsip ibadah kalian, yaitu syirik, menyekutukan Allah. Dan kalian pun tidak akan beribadah dengan model ibadah saya yang berpijak di atas prinsip ikhlas hanya kepada Allah. Tata caranya pun kita tidak akan beribadah dengan tata cara kalian. Akhirnya lakum dinukum waliyadin. Ini prinsip jelas. Tidak mungkin kalimat itu muncul bagi orang-orang yang paling tidak ngaji aja Quran, tidak mungkin kalimat itu muncul. Kita sedih kalau ada umat Islam yang mengatakan, jangan mengatakan itu dia, orang non-muslim itu adalah orang kafir. Karena kata-kata itu memicu radikalisme. Otak dari mana? Akal sehat dari mana? Apakah dia tidak paham kaidah syariat Islam yang sebetulnya? Apakah dengan mengatakan mereka yang bukan Islam, non-muslim itu kafir, serta merta kita perangi terus kita bunuhin mereka di pinggir jalan? Akal dari mana itu? Sayang, kasihan mereka yang mengucapkan kata-kata ini. Benar-benar tidak paham dan bakal merusak Islam secara keseluruhan. Membuang Al-Quran, membuang misi dari Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Para ikhwah, para jamaah sekalian, konsep Islam jelas. Di dalam Islam ada yang namanya kafir harbi. Mereka orang kafir yang menyerang umat Islam. Mereka ini yang diperangi. Tapi orang kafir yang duduk berdamai di tengah-tengah bersama kita. Kita harus berbuat baik sama mereka. Ini pemahaman dari mana? Dengan sekedar menyebutkan dia orang kafir, terus kita dikatakan sebagai radikalisme. La haula wala quwata illa billah. Kafir tetap kafir. Sikap umat Islam memiliki sikap yang santun. La ikraha fid din. Tidak boleh kita memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Dan tidak boleh kita bersikap kasar sama orang selama dia bukan kafir yang memerangi kita. Kita harus tetap santun. Jangankan sama manusia, sama anjing kita disuruh berbuat baik. Inilah konsep Islam. Fala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Allahumma hdi man qalaha. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah mereka yang mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin.
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اهدي ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اشرح صدور ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم ولنا من تحب وترضى ولا تولنا من لا تحبه ولا ترضى يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.